anak-anak, bagaimana kabarnya di rumah? Luar biasa, yes, yes, yes. Nah, pasti semuanya semangat. Ibu Guru Tira, apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik Ibu Guru. Ibu Guru Putri, bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Nah, Ibu Guru Tira, kira-kira hari ini merasakan sesuatu yang beda tidak? Wah, beda banget Ibu Guru. Apa bedanya? Hari ini kita akan ibadah Paskah Sekolah Minggu. Wah, apa itu Paskah, Bu Guru? Paskah itu adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Iya, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi, kalau kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus, pasti semuanya harus semangat. Nah, karena kita mau semangat sama-sama, Ibu Guru punya yel-yel. Jadi, nanti Ibu Guru bilang, Paskah SMGT 2021, nanti Ibu Guru Tira yang contohkan gerakannya. Oke, kita latihan sama-sama. Paskah SMGT 2021, kumiliki Yesus, kumiliki hidup yang kekal. Nah, sekali lagi kita mau mulai. Paskah SMGT 2021, kumiliki Yesus, kumiliki hidup yang kekal. Oke. Nah, Ibu Guru Tira, sudah siap ibadah? Siap banget Ibu Guru. Anak-anak di rumah sudah siap ibadah? Pasti sudah siap. Nah, sekarang kita mau mulai ibadah kita. Mari kita bersorak bagi Tuhan, karena Dia keselamatan kita. Tato, Apa ralalala? apakah artinya itu? Tuhan Yesus adalah keselamatan kita. Oh alalala, Tuhan Yesus adalah keselamatan kita. Artinya Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Dia mati di kayu salib untuk membayar hukuman dosa kita, sehingga kita dibenarkan. Kita tidak dihukum lagi, melainkan kita akan masuk surga. Oh, mantap sekali ya. Saya mau bernyanyi bagi Tuhan Yesus juga. Kalau begitu, kita ajak teman-teman kita untuk bernyanyi bersama-sama lagu ini. Ayo. Halde, ayo. Mari kita bersorak bagi Tuhan, karena Dia keselamatan kita. Mari kita menghadap hadirat-Nya dan bersyukur dengan nyanyian mazmur. Mari kita bersorak bagi Tuhan, karena Dia keselamatan kita. Mari kita menghadap hadirat-Nya dan bersyukur dengan nyanyian mazmur. Nah, anak-anak, indahnya merayakan kebangkitan Yesus adalah keselamatan kita. Seluruh anak-anak, guru-guru sekolah minggu segereja Toraja yang tersebar di Nusantara, bahkan ada yang di luar negeri, bersama-sama merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Iya betul sekali Ibu Guru Putri. Karena itu, mari kita bersama bernyanyi dan bergerak merayakan kebangkitan Tuhan Yesus dengan menyanyikan lagu Yesus Bangkit dan Menang.
bangkit di hari ketiga. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Dia bangkit dan menang. Disalib, dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Dia disalib, dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Dia bangkit dan menang. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita mengikuti ibadah ini. Salam juga. Nah anak-anak, hari Jumat Agung kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Rasanya sedih sekali membayangkan Dia tersiksa di kayu salib. Namun pada hari Minggu berita sukacita tersebar. Yesus hidup, Yesus bangkit. Dia menang atas maut, Dia bangkit dari kematian. Karena itu mari kita menyanyikan lagu Yes, Yesus bangkit. Anak-anak sekolah minggu, sadar atau tidak sadar, kita semua, anak-anak, Bu Guru Putri, Bu Guru Tira, kita semua melakukan dosa. Berkata kasar, menghina, berbohong, memukul, khawatir, membantah orang tua, menghabiskan waktu dengan bermain gadget, sampai lupa belajar, lupa berdoa, lupa baca Alkitab. Dan masih banyak pasti dosa-dosa yang dilakukan yang lainnya. Anak-anak, mari kita bersama-sama memohon ampun pada Tuhan. Mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, kami sungguh berdosa. Kami mohon ampuni kami Tuhan. Dan ingatkan kami, juga tolong kami untuk selalu menuruti perintah-perintah-Mu. Amin.
Amin. Karena kita sudah bersama-sama mengaku dosa, mari kita dengarkan berita anugerah. Dengarkan berita anugerah pengampunan dari Tuhan bagi kita yang mengaku dosa yang terambil dari 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Darah Tuhan Yesus yang tertumpah di kayu salib menghapus dosa kita. Ya, Dia mati untuk mengambil hukuman kita supaya dosa kita dihapuskan. Mari kita bersama-sama nyanyikan lagu Dihapuskan Dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Sebelum kita mendengarkan cerita, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kegembiraan merayakan Paskah. Kami siap mendengar cerita Paskah. Tolong kami untuk mengerti dan mengingat serta melakukan perintah-Mu. Kami juga meminta Tuhan menolong para pelayan firman supaya bisa bercerita dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Halo anak-anak di rumah, apa kabarnya? Sebentar ya, jadi lupa. Iya, nama Bapak adalah Petrus. Bapak adalah salah seorang dari murid Tuhan Yesus. Waktu Bapak lagi makan ikan goreng, setiap kali Bapak makan ikan, Bapak teringat akan satu pengalaman istimewa. Ceritanya itu seperti ini. Dulu guru kami, yaitu Yesus, mati disalibkan. Waktu Yesus mati, kami semua hilang harapan. Kami tidak tahu apa yang harus kami perbuat. Karena waktu itu Yesus adalah seorang pengajar yang besar. Banyak orang yang berharap kalau Yesus itu bisa membebaskan kami dari penjajahan Romawi. Nah, pada hari Minggu, salah seorang perempuan yang bernama Maria datang ke kubur Tuhan Yesus. Lalu Maria mendapati
kuburnya sudah kosong. Dan Yesus katanya, kata Maria, menampakkan diri kepadanya. Lalu Maria menyampaikan kabar itu kepada kami. Saya lalu cepat-cepat ke kubur Tuhan Yesus. Dan benar, saya mendapati kubur telah kosong. Saya pun bingung, tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Karena kubur telah kosong, kain kafan hanya tertinggal di dalam kubur. Saya berlalu berpikir, apakah ada orang yang mencuri mayat Yesus? Ataukah dia benar-benar bangkit? Nah, beberapa hari kemudian ketika kami sementara di dalam rumah, kami mengunci pintu di rumah tersebut. Lalu ketika kami berkumpul saat itu, tiba-tiba ada seseorang yang muncul di antara kami lalu berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Anak-anak terus terang kami waktu itu sangat kaget. Kami pikir orang itu adalah hantu. Tetapi ternyata orang itu adalah Yesus. Dia menunjukkan bekas paku di tangannya. Dia menunjukkan bekas paku di kakinya. Bahkan dia meminta kepada kami makanan dan kami memberikannya ikan goreng. Nah, dari situlah kami yakin bahwa dialah Yesus. Yesus yang benar-benar hidup, Yesus yang sudah bangkit. Nah, anak-anak, itulah pengalaman Bapak. Kami tahu dan kami telah percaya bahwa Yesus hidup, Yesus bangkit. Nah, anak-anak semua, sekarang Bapak mau mengajak kalian. Mari kita ucapkan sama-sama. Yesus hidup, Yesus bangkit. Kita ulang sekali lagi. Yesus hidup, Yesus bangkit. Amin. Cerita tentang Yesus menampakkan diri kepada Petrus dan murid-muridnya yang lain, bahkan Yesus memakan sepotong ikan goreng. Terambil dari Lukas 24 ayat 36 sampai 49. Mari kita baca bersama ayat 39 ayat sampai 43. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat pada aku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Amin. Anak-anak, Ibu Guru mau tebak-tebak dengan kalian. Siap ya dengan tebakan Bu Guru? Ibu Guru mempunyai satu kata. Kata ini terdiri dari 5 huruf. Nah, huruf ketiga atau huruf yang di tengah ini adalah huruf K. Sudah ada yang dapat? Oke, belum ada yang dapat. Bu Guru bantu lagi ya. Kata ini sama artinya dengan abadi atau selamanya. Sudah ada yang dapat? Oh, masih ragu-ragu. Bu Guru bantu lagi. Huruf pertamanya itu juga huruf K. Dan huruf terakhir adalah L. Pasti semuanya sudah dapat. Betul sekali.
Jawabannya adalah kekal. Nah, anak-anak sekolah minggu, hidup kekal menurut Alkitab itu adalah keselamatan di dalam Yesus Kristus yang membawa manusia masuk atau hidup ke sorga. Apakah anak-anak mau masuk surga? Pastilah saya mau, Bu Guru juga mau. Apakah anak-anak yakin masuk surga? Yakin dong. Bu Guru yakin. Bagaimana dengan anak-anak? Yakin kan? Iya, yakin. Bagaimana ya? Apa itu surga? Surga itu adalah satu tempat. Tempatnya bagaimana, Bu Guru? Iya, tempat di mana ada Allah yang tinggal di sana. Bukan cuma Allah yang tinggal di sana, tapi ada malaikat juga tinggal di sana. Wih, senangnya ada Allah, ada malaikat. Mau tahu enggak bangunannya gimana? Bangunannya itu terdiri dari emas. Dibangun dari emas, mulai dari jalan-jalannya, mulai dari pondasinya, mulai dari masuk ke bangunannya. Wah, semua terbuat dari emas. Wah, tapi yang lebih penting anak-anak, di sana sudah tidak ada kegelapan. Semuanya terang. Di sorga itu tidak ada lagi tangisan. Tidak ada lagi tidak ada lagi sakit. Di sorga itu tidak ada lagi matahari, kalau siang hari tidak ada lagi bulan, kalau malam hari, dan tidak ada lagi namanya ketakutan, tidak ada kematian, tidak ada ratap tangis, dan paling penting adalah tidak ada lagi kegelapan. Anak-anak, bagaimana kita bisa mendapatkan hidup kekal, yaitu sorga? Nah, mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13. Silahkan anak-anak di rumah membuka firman Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13. Anak-anakku yang masih kecil, silakan minta tolong mamanya bukakan firman Tuhan ya. Terus anak yang besar, anak remaja yang biasanya malas buka firman Tuhan, kita baca sama-sama ya. Kalaupun Bu Guru tidak lihat, kita baca sama-sama. Mari kita mulai membaca 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Amin. Anak-anak, firman Tuhan mengajarkan kita bahwa hidup kekal, yaitu sorga, diberikan Allah kepada kita. Dan hidup itu hanya ada di dalam Yesus. Ya,
Hidup yang kekal hanya ada di dalam Yesus. Nah anak-anak, jika ingin memiliki hidup kekal atau masuk surga, harus memiliki Yesus. Memiliki Yesus berarti percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesuslah yang menanggung hukuman dosa kita dan rela tersiksa, dihina, dicambuk sampai mati tergantung di kayu salib. Kita selamat karena pengorbanan Yesus di kayu salib. Nah anak-anak, ingat, memiliki Yesus berarti percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita ucapkan sama-sama ya. Ibu guru sebut dulu pertama. Memiliki Yesus berarti percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita ulangi ya. Memiliki Yesus berarti percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Dek, 1 tahun nih sekolah online. Bosanku di rumah terus gara-gara corona ini. Rinduku nih sama teman-temanku dan guruku. Bapak aku sedih dan kelelahan, usahanya terlihat berantakan. Itu semua karena corona, kasihan bapak aku. Omku tuh sakit corona Kiko dong. Kapan kan ini pandemi berakhir? Mau sekali Kak lihat Ki sembuh. Gara-gara ini corona, ndak bisa lagi pergi ke sekolah minggu. Dia rinduku lagi tentang cerita sekolah minggu sama bu guruku. Mau sekali maka ini pergi mau sama mamaku sama bapakku. Pergi lalu mau ke corona, mau sekali maka ini pergi mau sama mamaku sama bapakku. Ya, ini keluhanku dan keluhan teman-temanku. Mungkin juga ini keluhan kita semua. Selama pandemi virus corona, banyak orang yang mengeluh. Namun, berita Paskah memberi harapan dan menguatkan kita. Tuhan Yesus bangkit, Dia adalah Tuhan yang hidup. Dia ada, Dia berkuasa, Dia menolong kita, dan Dia menjaga kita. Walaupun ada virus corona, kita masih bisa hirup udara segar, masih bisa berkumpul bersama ayah dan ibu, masih bisa belajar di rumah, masih bisa ibadah secara online, dan masih banyak lagi. Itu bukti kasih dan kuasa Tuhan. Haleluya. Anak-anakku, Paskah memberikan kita harapan. Paskah menguatkan kita. Tuhan Yesus bangkit, Dia adalah Tuhan yang hidup. Dia ada, Dia berkuasa, Dia menjaga kita dan Dia menolong kita. Anak-anak, mari kita berdoa bersama-sama doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan firman, sekarang kita mau menyanyi theme song Paskah SMGT 2021. Nah, yang di rumah semuanya berdiri, kita menyanyi dan bergerak sama-sama.
Nah, anak-anak, sekarang kita akan memberikan persembahan. Namun sebelum itu, Ibu Guru Tira akan memberitahukan sesuatu kepada anak-anak yang di rumah. Jadi, nanti persembahannya dibawa ke gereja setelah ibadah ini. Jadi, persembahannya itu dimasukkan ke dalam amplop, lalu dibawa ke gedung gereja Rapocini. Lalu setelah itu, anak-anak akan mengambil goodie bag. Ingat ya, setelah ibadah ini di gedung gereja Rapocini. Nah, sambil persembahan diberikan, mari kita iringi dengan lagu Ucap Syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi, muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Teman-teman, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih karena kami telah mendengarkan cerita Alkitab. Tolonglah kami agar kami menjadi anak-anak-Mu yang patuh pada perintah-Mu dan menjadi saksi kebangkitan dalam hidup kami. Berkati juga persembahan yang akan kami kumpulkan agar bisa dipakai untuk pelayanan sekolah minggu di tengah-tengah jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa di sorga, kami juga berdoa buat program sekolah minggu yang akan kami jalankan di tahun 2021 ini. Berkati segala rencana dan upaya yang telah dilakukan oleh pengurus dan juga guru sekolah minggu. Biarlah semuanya dapat dilakukan demi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami berdoa juga buat semua orang tua. Berkati mereka dalam setiap apa yang mereka kerjakan. Karuniakan kesehatan, kekuatan, hikmat, kebijaksanaan dalam menjalani hidup mereka. Dan juga biarlah senantiasa mampu menjadi orang tua yang mendidik anak-anak sekolah minggu-Mu dengan baik dan benar seturut dan kehendak-Mu. Kami juga berdoa buat semua guru sekolah minggu dari kelas anak Indria sampai kelas anak remaja. Biarlah senantiasa setia mengajar dan membimbing anak sekolah minggu sehingga mereka lebih mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Berkati dalam pekerjaan, dalam studi, biarlah semuanya dapat dikerjakan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa buat semua anak sekolah minggu kami Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus senantiasa memberkati mereka dalam pendidikan mereka. Sehingga mereka dapat berhasil apa yang mereka cita-citakan. Suatu saatnya nanti mereka dapat berhasil memuji dan membesarkan nama dalam setiap kehidupannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Iya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya terus mengaruniakan kami berkat-Mu untuk bangsa dan negara kami ini. Biarlah kami senantiasa menikmati kehidupan kami dengan baik. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul karena mengalami musibah, baik yang ada di NTT maupun yang ada di Jawa Timur. Kami doakan Tuhan, kiranya Engkau senantiasa melindungi mereka, kuatkan mereka Tuhan, sehingga mereka senantiasa berpengharapan hanya kepada Tuhan, sekalipun saat ini mereka sungguh mengalami pergumulan yang berat. Pakai orang-orang yang dapat berbagi dengan mereka Tuhan, pakai kami semua, sehingga pergumulan yang dialami oleh saudara-saudara kami, baik yang kena musibah di NTT maupun yang kena
gempa di Jawa Timur, kami percaya Tuhan senantiasa bersama dengan mereka. Berkati kami semua Tuhan, dan dengarkan kami yang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, sekarang kita mau menyanyi theme song sekali lagi. Pasti anak-anak masih semangat. Nah, semuanya berdiri, kita menyanyi sama-sama. Allah telah mengaruniakan Allah telah mengaruniakan hidup kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Yesus. Milikilah Yesus, maka kamu akan mendapat hidup kekal. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, haleluya, amin. Ya anak-anak, Tuhan Yesus sungguh mengasihi kita. Dia rela mati, bahkan bangkit untuk kita. Mari beritakan berita sukacita ini. Karena itu mari kita menyanyi lagu Ku Menang, Ku Menang.
Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Anak-anak, demikianlah perayaan Paskah kita pada tahun ini. Dan jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sampai jumpa pada perayaan Paskah tahun depan. Tuhan Yesus memberkati.